Ya, oke guys, selamat siang. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Desember sekitar jam 1 siang. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham dari sektor properti lagi ya, karena ini juga beberapa waktu lalu saya sempat membahas saham atau emiten di sektor properti yaitu GPRA. Nah, dari situ banyak banget nih yang request untuk membahas saham properti lainnya kayak gitu. Nah, ini tidak kenapa alasannya karena memang banyak yang apa ya, meramalkan bahwa setelah sektor komoditas itu manggung, maka ya sektor selanjutnya yang akan manggung yaitu adalah saham atau dari sektor properti guys, kayak gitu. Nah, jadi langsung aja kita lihat ya. Ini PBSA, Paramita Bangun Sarana Tbk. Jadi adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi untuk bangunan sipil. Nah, bangunan sipil ini di sini artinya adalah perumahan guys ya. Kemudian selain itu juga membangun pabrik, jalan, jeti, serta layanan mekanikal. Kemudian ada juga pemasangan mesin-mesin serta pipa dan juga tangki sehubungan dengan pabrik dan elektrikal. Oke, berarti secara garis besar PBSA ini tidak hanya apa ya guys ya, tidak hanya membuat bangunan aja, melainkan juga ada infrastrukturnya. Jadi menyediakan layanan dan infrastrukturnya seperti itu. Jadi penunjangnya dari properti itu. Nah, ini juga dikerjakan oleh PBSA. Kemudian didirikan 2002, eh utama kapitalisasi ya, kapitalisasinya juga kecil ya guys ya. Karena di sini kalau kita lihat jumlah saham beredar di masyarakatnya itu cuma 9,6% kayak gitu. Nah, ini worth it nggak sih segini? Kalau menurut saya sih nggak worth it ya. Kenapa nggak worth it? Karena memang sulit sekali untuk harganya itu bergerak ya. Misal kita mau beli banyak atau kalau mau jual banyak pun juga susah kayak gitu, kesusahan. Kenapa? Karena jumlah saham beredar di masyarakatnya itu cenderung kecil guys, cuman 9,6%. Kemudian ini nama dewan komisaris, direksi, anak perusahaannya, dan income-nya sendiri itu kebanyakan memang didapatkan dari dua negara ini ya, dalam negeri Indonesia dan juga luar negeri Malaysia guys, kayak gitu. Oke, langsung ke pergerakan harga sahamnya. Ya, ini sebetulnya di bawah harga IPO ya guys ya. Harga IPO-nya sekitar 600-an. Kemudian sekarang harganya 300-an, betul nggak? Ya, 300. Ya, ini dia nggak kemana-mana hari ini guys. Di sesi satu hari Kamis ini nggak kemana-mana. Oke, langsung aja kita lihat fundamentalnya. Oh ya, oke. Dari profilnya sendiri, yang menurut saya apa ya guys ya. Jadi untuk sektor properti itu pasti ya apa ya, ada waktunya untuk manggung gitu loh. Ya, ada. Cuman kalau sekarang memang saya belum melihat ya untuk saham sektor properti ini manggung ya. Jadi kalian juga bisa nih melihat tanda kapan waktunya suatu sektor itu manggung guys. Nah, salah satunya adalah ketika laporan keuangan ya dari emiten di satu sektor itu ya, dari tiap-tiap emiten di satu sektor itu mengalami pendapatan atau laba yang naik cukup signifikan ya. Kayak misal sebagai contohnya aja, kalau di 2021 itu banyak sekali saham atau emiten-emiten batubara yang labanya itu terbang ya, labanya itu meningkat cukup signifikan. Adro, PTBA, ITMG, BSSR itu kan semua bareng kan, labanya itu naik kayak gitu. Nah, nanti juga kalau ketika sektor properti ini manggung gitu guys, jadi saham-saham sektor properti ini nanti labanya juga berbarengan naiknya guys, kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih kalau saya lihat sih ya ada yang naik, masih ada yang naik, masih ada yang turun kayak gitu loh. Jadi ada yang naik, ada yang turun gitu, belum barengan naik semua. Jadi menandakan bahwa sektor properti belum manggung kalau menurut saya, kayak gitu guys ya. Itu kemudian yang kedua, saham ini cukup apa ya, ada prospek sih sebetulnya ya, ada prospek. Tapi kalau kita lihat di sini jumlah saham beredar di masyarakatnya itu cenderung kecil. Ya, ini kalau menurut saya sih nggak worth it 9% kayak gitu ya. Ini juga bisa menjadi pertimbangan. Kalau saya minat nggak nih saham yang jumlah beredar di masyarakatnya sahamnya itu kecil? Kalau menurut saya sih nggak. Ya, saya nggak minat sih kalau di sini. Kayak gitu guys. Oke, langsung aja kita lihat untuk key startnya sendiri labanya.
30 miliar. Oke, untuk PBSA ini kalau kita lihat labanya sekilas ya guys ya, itu mengalami penurunan secara Q&Q maupun years on years. Kuartal 3-nya itu sebesar 30 miliar guys. Kalau kuartal 3 2021 itu 34 miliar. Kemudian kuartal 2 2022 itu senilai 32 miliar. Artinya di sini memang ada penurunan secara Q&Q maupun years on years seperti itu guys. Ya, untuk labanya berarti mengalami penurunan ya nggak worth it sih, kurang worth it menurut saya. Nah ini guys ya, jadi memang ada yang naik, ada sektor yang naik ya, ada emiten dari sektor properti yang naik, tapi juga ada emiten dari sektor properti yang turun. Seperti PBSA ini kan turun guys, secara Q&Q maupun years on years. Artinya bahwa sektor properti memang belum manggung kayak gitu. Dari pairnya sendiri 6 ya, ini saya sarankan sih di bawah 5 ya guys ya, cari di bawah 5. Kalau di atas 5 sih sebetulnya bagus-bagus aja, tapi ya nggak murah juga gitu loh ya, jadi sedang lah, tapi juga nggak terlalu mahal. Tapi memang alangkah baiknya masuk di bawah 5 pairnya kayak gitu. Kemudian untuk PBV 1,48 ya, PBV-nya udah 1 ya. Artinya secara PBV pun juga udah mahal, tapi nggak terlalu mahal banget sih kayak gitu. Ya dari PER dan PBV ini menandakan ya dia uh, udah nggak under value lagi, tapi juga belum kemahalan kayak gitu guys. Kemudian untuk dari liability to equity-nya ya 0,47 menurut saya bagus sih ya. Apa namanya? Bahwa liabilitasnya itu dibandingkan dengan ekuitasnya itu jauh lebih kecil. Ya 0,47 0,5 ya, setengahnya berarti ya liabilitasnya, setengahnya dari ekuitasnya atau modalnya kayak gitu ya. Ini menurut saya bagus ya kalau dari segi liabilitas. Kemudian ROE 24%, ini kalau menurut saya bagus guys ya, luar biasa sih. Jadi ROE yang bagus itu di atas 20%, di atas 30% itu istimewa kayak gitu. Jadi untuk PBSA ini 24%, kalau menurut saya bagus ya, worth it sih kalau menurut saya kalau dari ROE-nya sendiri. Cuman memang tadi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya juga ya. Seperti net income-nya belum bertumbuh ya, belum bisa konsisten. Ini ada penurunan ya, sedikit sih penurunannya kayak gitu. Kemudian dari segi PER dan juga PBV itu udah nggak under value, tapi juga nggak mahal banget juga kayak gitu. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian jumlah saham yang beredar di masyarakat itu kecil sekali ya, itu yang menjadikan PBSA ini menurut saya kurang worth it kayak gitu guys. Kemudian IPS anualis 45 ya, kita hitung-hitungan dividen guys. Terakhir kita lihat dulu datanya di RTI. Oke, DPR-nya sih cukup worth it, cuman 2019 ini dia sampai membagikan DPR-nya itu sebesar 330%. Ya menurut saya ini nggak worth it. Kenapa? Karena yang 230%-nya dari mana itu? Bisa jadi jual aset kayak gitu guys ya. Kemudian 2020 96%, 2021 83%. Maka dari itu kita bisa dapatkan atau cari rata-ratanya 330 tambah 96 tambah 83 guys, dibagi 3 data ya 169 ya. Ini menurut saya di atas 100% sih nggak worth it ya guys ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya nggak adil juga kalau dibagiin semua dalam bentuk dividen kayak gitu loh. Harus menyisakan kasnya juga untuk ekspansi harusnya ya kayak gitu. Oke, berarti kita pakai hitung-hitungan minimal aja ya guys ya. Kalau dia bagiin sama dengan DPR tahun lalu atau tutup buku di 2021, itu sebesar DPR-nya 83% guys. Berarti kalau di sini 83 dikali dengan IPS anualisnya, potensinya adalah 45. Ini dibagi 100, 37,35 guys. Ini adalah potensi dividen yang akan kalian dapatkan jika dia bagiin DPR-nya itu sama dengan tahun lalu minimal, yaitu 83% kayak gitu. Berarti potensi dividennya berapa?
Kita lihat di sini dibagi dengan harganya sekarang 300. Ya, 12% guys. Ya, di atas 10% kalau menurut saya sih worth it guys ya. Dari segi dividennya worth it. Kenapa? Karena ya lebih gede daripada deposito reksadana kayak gitu. Maksimalnya deposito reksadana aja 6%-an, ya 4%-an lah. 4 sampai 6% maksimal kayak gitu. Yang 6% juga jarang ada kayak gitu. Ya. Itu sih guys ya. 12% di atas 10% sih udah worth it menurut saya. Itu. Jadi memang kesimpulannya untuk dari fundamentalnya eh ya udah nggak under value, tapi juga belum kemahalan. Cuma yang jadi minusnya dia adalah jumlah saham beredar di masyarakat itu cenderung kecil kayak gitu. Ya, sekitar tadi berapa tadi? Kita lihat di sini 9,6%-an. Tapi kalau dari segi dividen yieldnya itu lumayan worth it 12% kayak gitu ya, lebih dari 10%, lebih dari deposito ataupun reksadana kayak gitu. Nah, silakan kalian pertimbangkan mau masuk atau enggak. Tapi kalau saya sendiri memang belum masuk ke sektor properti guys. Kenapa? Karena apa ya? Belum terlihat gitu loh. Nanti aja kalau memang setiap saham-saham di sektor properti itu labanya sudah berbarengan naik semua, baru saya baru masuk kayak gitu. Kalau sekarang masuk pun juga sifatnya adalah spekulasi ya, artinya masih menebak-nebak, sama aja kayak judi kayak gitu guys ya. Jadi belum masuk kalau saya. Itu dari segi fundamental. Sekarang masuk ke teknikalnya guys. Ya, hari ini sesi satu dia nggak kemana-mana. Kita cari untuk support, area support dan resistnya ya. Kalau kalian mungkin ada yang berminat mau masuk seperti itu, ya dia stock split ya guys ya, sempat stock split juga nih. Oke. Ya, kalian bisa pakai Fibonacci guys ya. eh Ya, bisa pakai Fibonacci. Coba kita pakai Fibonacci ya guys ya. Ini kita kasihkan dulu untuk cari topnya dia dan juga bottomnya dia guys. Ya, agak lemot. Ya, oke. Kita ambil 2021 aja guys ya. Berarti Fibonacci kita tarik garis. Sorry guys, bentar ya. Eh, oke. Ya, dia tertahan di area 30-an retracement ya guys ya. Di sini berarti coba kalau kita ini tambahkan garisnya satu, kita centangin yang ini guys. Ya, ya betul ya. Jadi untuk area support yang pertama itu ada di 288 guys. Ya, area supportnya dia. Ini sebetulnya support kuat sih. Dia sudah beberapa kali mantul di sini dan di sini. Ya, area 288. Ya 280 sampai 288 lah kayak gitu. Kemudian support yang kedua di area 250 guys. Ya di sini support yang ketiga di area 220-an. Untuk area TP sendiri ada di 335, 369 ya, dan juga 402 ya. Atau mungkin juga dia bisa mengulang kembali ke area 510. Tapi menurut saya sih ya dividen yieldnya sih oke. Cuman yang nggak oke itu adalah jumlah saham yang beredar di masyarakatnya aja kayak gitu guys, dari saham atau emiten PBSA ini, Paramita Bangun Sarana ini. Silakan kalian boleh putuskan mau masuk atau enggak.
Tapi jujur kalau saya memang sendiri belum minat masuk ke sektor properti kayak gitu. Baru lihat-lihat aja sih guys. Kayak gitu sih. Ya, mungkin pembahasan kita di siang hari ini cukup sampai di sini. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.